Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bab analisis laporan keuangan dan kita berfokus pada analisis laporan laba rugi. Nah, di sini kami dari kelompok 1, yang pertama ada Faif Nafif, yang kedua Lukman Obi Rival, yang ketiga Anissa Fajriati, dan yang keempat Cindy Pratiwi. Nah, langsung saja kita bahas mengenai materi pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar laporan keuangan. Nah, asumsi dasar laporan keuangan ini dibagi menjadi dua, yakni dasar accrual dan dasar kelangsungan usaha atau going concern. Nah, dasar accrual bermakna suatu transaksi atau kejadian dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya dan berdampak atas sumber daya aset dan kewajiban suatu entitas, bukan semata-mata berdasarkan pengeluaran atau penerimaan kas dan setara kas. Laporan keuangan yang disusun atas dasar accrual akan menyajikan informasi keuangan masa lalu, kas yang telah diterima, dan informasi masa depan, kas yang diterima, piutang atau hutang. Nah, sedangkan asumsi dasar laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha menunjukkan dalam penyusunan laporan keuangan, dalam keadaan normal, entitas harus diasumsikan akan beroperasi dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, kecuali jika ada rencana entitas akan dilikuidasi atau ada indikasi entitas tidak akan bertahan lama, seperti kerugian yang cukup besar, maka asumsi kelangsungan usaha tidak berlaku. Nah, penerapan asumsi kelangsungan usaha dalam penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan ini tidak menyesatkan pengguna informasi. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan. Terdiri dari faktor posisi keuangan dan faktor kinerja perusahaan. Faktor posisi keuangan terdapat 3 faktor. Yang pertama, aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Potensi aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus kas dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Faktor posisi keuangan yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Faktor yang kedua yaitu faktor kinerja perusahaan. Yang pertama adalah faktor penghasilan atau income. Merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang tidak berasal dari kontribusi atau setoran penanaman modal. Faktor kinerja perusahaan yang kedua adalah beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Kemudian adalah analisis laporan laba rugi. Sebuah analisis laporan laba rugi yang hasilnya terbukti bisa memaksimalkan informasi laporan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi adalah laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama suatu periode akuntansi, biasanya 1 bulan, kuartal, atau 1 tahun. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya. Laporan laba rugi yang melaporkan keuntungan disebabkan oleh salah satu atau gabungan dari 3 faktor di bawah ini, yaitu yang pertama, kenaikan angka pendapatan, yang kedua, penurunan harga pokok,
Yang ketiga, penurunan biaya. Selanjutnya adalah komponen pembentukan laporan laba rugi. Ada 3. Yang pertama penjualan, yang kedua harga pokok penjualan, yang ketiga biaya. Penjualan adalah nilai barang atau jasa yang diberikan kepada klien. Kemudian harga pokok penjualan adalah pengeluaran untuk pembelian bahan mentah produksi, biaya gaji karyawan, dan biaya produksi lainnya yang berkaitan dengan pembuatan barang. Yang terakhir biaya. Biaya berbagai macam komponen, salah satunya seperti biaya operasional, biaya penjualan, dan biaya administrasi umum. Materi selanjutnya yaitu rasio keuangan dalam analisis laporan laba rugi. Dalam menganalisis laporan laba rugi bisa menggunakan rasio keuangan. Yang pertama, margin kenaikan atau penurunan penjualan. Margin kenaikan atau penurunan penjualan diperoleh dari penjualan periode sekarang dikurangi dengan penjualan periode sebelumnya dibagi dengan penjualan periode sebelumnya. Nah, perusahaan yang bagus biasanya dapat menaikkan penjualan per tahun sekitar 20%. Yang kedua, margin laba kotor. Margin laba kotor dihitung dengan cara membagi laba kotor dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan persentase pendapatan penjualan yang tersisa sebagai laba kotor setelah dipotong harga pokok penjualan. Biasanya perusahaan yang kuat memiliki margin laba kotor lebih dari 40%. Kemudian yang ketiga, margin laba operasional. Laba operasional sering disebut sebagai laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Margin laba operasional menunjukkan jumlah pendapatan yang tersedia sesudah dikurangi harga pokok penjualan dan biaya operasional. Yang keempat, margin laba bersih. Margin laba bersih dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan jumlah pendapatan yang tersisa sesudah dikurangi harga pokok penjualan dan seluruh biaya untuk menjalankan perusahaan. Di sini perusahaan yang kuat memiliki margin laba bersih di atas 20%. Kemudian yang kelima, SGA to sales ratio. Cara menghitungnya adalah membagi biaya operasional dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan persentase biaya operasional terhadap penjualan. Perusahaan yang baik memiliki rasio di bawah 30%. Selanjutnya, interest coverage ratio. Interest coverage ratio ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi laba operasional dengan biaya bunga. Rasio interest coverage yang layak bagi perusahaan adalah lebih besar dari 5%. Selanjutnya adalah ROA, Return on Asset, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah aset yang dikelola menjadi keuntungan. ROA dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan aset yang dikelola perusahaan. Kemudian yang terakhir ada ROE, Return on Equity. Return on Equity menunjukkan jangka waktu perusahaan untuk mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. ROE dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan modal yang diinvestasikan pemilik usaha. ROE ini penting bagi perusahaan karena untuk mengukur besarnya keuntungan yang didapat dibanding dengan risiko yang diambil saat menjalankan bisnis. Nah, bisa dilihat di dalam slide. Di situ tertera contoh analisis laporan laba rugi perusahaan. Di situ ada laporan laba rugi perusahaan dagang pada tahun 2015 dan juga 2016, di mana penjualan bersih pada tahun 2015 sebesar 2.850, pada tahun 2016 sebesar 3.000. Ada biaya operasional selain penyusutan pada tahun 2015 2.497, sedangkan pada tahun 2016 2.616,2.
Ada EBITDA yaitu laba sebelum bunga, pajak, dan penyusutan tahun 2015 besar 353 dan tahun 2016 besar 383,8. Di situ diperoleh laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT tahun 2015 sebesar 263 dan tahun 2016 sebesar 283,8 yang dikurangi laba sehingga diperoleh laba sebelum pajak atau EBIT pada tahun 2015 sebesar 203 dan pada tahun 2016 sebesar 195,8. Nah, dari laporan laba rugi di atas menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan naik dari 263 pada tahun 2015 menjadi 283,8 pada tahun 2016. Sedangkan laba bersih perusahaan pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena perusahaan meningkatkan utangnya pada tahun 2016 sehingga beban bunga menjadi naik dan mengurangi laba bersihnya. Dari analisis di atas diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki beban amortisasi, sehingga beban penyusutan dan amortisasi dalam laporan laba rugi yang tersaji merupakan penyusutan. Nilai EBITDA yaitu laba bunga sebelum Nilai EBITDA yaitu laba sebelum bunga, pajak, dan penyusutan pada tahun 2016 adalah 383,8. Di sini karena terdapat penyusutan sebesar 100 dari EBITDA, maka laba operasi atau EBIT perusahaan menjadi sebesar 283,8. Perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 117,5 setelah dikurangi dengan bunga sebesar 88 dan pajak sebesar 78,3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, nanti langsung dilanjut sesi tanya jawab di grup atau LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.